Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir di bulan Mei. Tanggal 31 Mei adalah kita memperingati hari Pentakosta, di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap pribadi lepas pribadi, dan juga boleh melawat gereja kita GB Mampang Perapatan. Siapkan hati saudara untuk terima lawatan Tuhan, untuk terima lawatan Roh Kudus pada siang hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ya Allah. Tangan kanan-Mu yang kuat yang terus memegang kami Tuhan, yang terus menjaga dan memberkati setiap kami hingga hari ini ya Allah. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau menyatukan hati kami berdoa syafaat. Kami berdoa buat seluruh ibadah Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, di seluruh dunia ya Allah. Ibadah online maupun ibadah di rumah ibadah di gereja. Bapak, kiranya Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau hadir Tuhan pada ibadah lepas ibadah di seluruh dunia sepanjang hari ini ya Bapak. Biar Engkau Tuhan melawat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biar Bapak setiap gereja, setiap pribadi lepas pribadi boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Mereka boleh diubahkan, mereka boleh dipulihkan hari-hari ini ya Allah. Mereka Bapak boleh Bapak menerima kesembuhan. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh Bapak diteguhkan oleh Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-hamba-Mu, nyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Biar Bapak setiap jemaat-Mu Tuhan boleh Bapak, setiap mata rohani mereka boleh terbuka, sehingga mereka boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Mengenal pribadi Roh Kudus yang boleh tercurah pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Pentakosta ketiga boleh terjadi hari-hari ini ya Allah. Boleh terjadi di seluruh dunia di hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap tudung rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Sinyo Niko Notora Harjo selaku Gembala Sidang GB Gatot Subroto, juga keempat wakil Gembala Sidang Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bugem Ocen Tuhan selaku Gembala CK2, Pagem Wimbi dan Bugem Rina selaku Gembala GB VT Mampang Perapatan. Kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau jagai, berikan kesehatan daripada Engkau yang sempurna. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga dan para malaikat-Mu setiap orang yang bertalian darah dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga ya Bapak. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Bapak. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh Bapak memenuhi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Talaut hingga pulau Rote, dengan kasih-Mu ya Bapak. Sehingga kasih-Mu Bapak boleh mengusir daripada sakit penyakit COVID-19 Tuhan, maupun dari resesi ekonomi global ya Bapak. Pulihkan negeri ini Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia ya Bapak. Kami sungguh berteriak sama Engkau Tuhan. Mohon ampun Tuhan kalau kami boleh telah melakukan kesalahan Tuhan, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kalau kami juga mungkin Bapak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami mewakili bangsa Indonesia, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, boleh Kau curahkan Tuhan. Biar keselamatan daripada Engkau boleh turun atas bangsa kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, buat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
setiap jajaran menteri Tuhan, setiap lembaga tinggi negara, TNI Polri Tuhan, Kau yang berkati. Takut akan Engkau, Kau curahkan, Kau limpahkan buat pemerintahan kami ya Bapa. Kau boleh membawa bangsa ini keluar daripada krisis ekonomi maupun dari COVID-19 ini ya Allah. Berikan rahmat-Mu, berikan berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan buat pemerintah kami ya Allah. Terima kasih Bapak juga buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu boleh menonton ibadah online ini ya Bapak. Kau yang hadir dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu ya Allah, dalam rumah, dalam kediaman, dalam pribadi. Siapa anak-anak-Mu ya Bapak yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan daripada Engkau ya Allah. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak hari-hari ini. Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Engkau yang jamah, Engkau yang lawat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ada kehidupan pada saat Roh-Mu dicurahkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan boleh terjadi hari-hari ini Tuhan. Biar juga jemaat-Mu boleh mengerti Tuhan akan Pentakosta yang ketiga. Mereka boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan mereka boleh membuka hati mereka, membuka diri mereka. Untuk mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka boleh bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Hari-hari ini ya Allah, pakai setiap kami, pakai setiap jemaat-Mu Tuhan, GBI Mampang Perapatan Tuhan. Pulihkan, supaya kami dapat memulihkan banyak orang Bapak sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kita semua sepakat katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan. Saat inilah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti janji Tuhan. Kita boleh menanti-nantikan di dalam hari-hari kita untuk Roh Kudus boleh dicurahkan. Firman Tuhan di Yesaya 32 ayat yang ke-15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau hari-hari ini mungkin kita boleh mengalami masa kekeringan, mungkin kita boleh mengalami masa yang sulit, tapi percayalah, pada saat kita boleh mengandalkan Tuhan, pada saat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membuat padang gurun kita boleh menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan itu akan menjadi hutan. Karena apa? Karena Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, setiap hati kita. Kita akan menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dan kita rindu Roh Kudus boleh dicurahkan pada hari-hari ini untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Sebab kami rindu curahan Roh Kudus-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu ya Tuhan, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Pada hari ini kami berkumpul di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Izinkan kami untuk kami boleh sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Sebab kami rindu curahan kuasa-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Kiranya firman-Mu boleh digenapi hari-hari ini. Genapi firman
sebagai alat-Mu Tuhan hari-hari ini ya Allah, untuk melebarkan kerajaan, menyatakan kemuliaan. Pakai kami sesuai rencana kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk boleh naikkan pujian dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita yang penuh, karena Engkau terus baik buat setiap kehidupan kami. Mari kita semua memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Allah. Ada gerakannya di timur, di barat, selatan dan utara, dalam hati kita, dalam hidup kita, di sekitar kita. Yang mau dipenuhi Roh Kudus katakan amin. Amin. Kita naikkan pujian ini, ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saudara? Di timur, di barat, di selatan dan utara. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita tepuk tangan. Ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Katakan di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita katakan sekali lagi. Kita mau naikkan hati kita bersyukur, katakan ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah. Di mana saudara? Di sini. Di rumah kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Dalam hidup kita, katakan di timur, di barat, di selatan dan utara. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di dalam hidup kita, di jiwa. Haleluya, ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh dan di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Biar api kemuliaannya memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, keluarga kita, lingkungan kita hari-hari ini. Boleh dicurahkan secara luar biasa di era Pentakosta ketiga ini. Amin. Kita akan naik pujian api kemuliaannya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk penyembahnya. Dengarkanlah suara David
kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit api kemuliaannya, yes Lord, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panggilnya, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah. Yes, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya, yes Lord, beritakan pada dunia. Segala Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami. Bangkit, gerejanya bangkit hari ini nama Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. 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 Baik, sebelum kita akan lanjutkan sesi berikutnya untuk pembacaan Pentakosta dan persiapan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, saudara Damar. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Mudah-mudahan di tengah pandemi ini semua dalam lindungan Tuhan. Saya mau sedikit kesaksian. Sebelumnya terima kasih buat doa-doanya. Selama saya di tempat kerja kemarin emang cukup menegangkan karena di awal-awal pandemi. Oh ya, saya waktu itu pulang sekitar sampai di Indonesia sekitar 22 Maret. Benar-benar penyertaan Tuhan bisa sampai di sini. Nggak dipersulit lah, maksudnya apa-apa semuanya gampang, lancar aja sampai rumah. Terus
ngelewatin karantina mandirinya pun di rumah, nggak harus dibawa ke rumah sakit atau di tempat-tempat lain gitu kan. Terus ya semua penyertaan Tuhan, semua lindungan Tuhan lah, semuanya lancar karena di dari pertengahan Februari sih sebenarnya itu udah mulai desas-desusnya kencang banget. Terus udah masuk akhir Februari itu udah mulai makin santer, dan pemerintahan Amerika sendiri udah mulai nge-warning segala macam bentuk travel dari penerbangan, kapal pesiar dan segala macam, dan kebetulan saya di dalamnya juga. Sampai akhirnya diputuskan di pertengahan Maret itu semua perusahaan kapal pesiar dunia seluruhnya itu mereka shutdown, mereka tutup, penumpang diturunin semua. Terus ya udah akhirnya waktu itu sih saya tanggal 14 Februari itu terakhir ada penumpang kapal semua tuh 14 Maret itu terakhir penumpang. Ada penumpang diturunin semua, terus udah kita di kapal nggak ada penumpang, terus tinggal nunggu kepastian untuk dipulangin aja sih waktu itu. Dan bersyukurnya berkat doa Bapak Ibu juga, penyertaan Tuhan sempurna tuh saya bisa gampang banget bisa pulang. Dan bersyukurnya Indonesia waktu itu belum lockdown, belum PSBB kayak sekarang, jadi masih oke, penerbangan semua masih lancar. Teman emang nunggunya aja sih waktu itu yang cukup menegangkan karena sampai 3 kali cancel karena penerbangannya nggak dapet sih kayaknya waktu itu, pihak agensinya belum dapet untuk penerbangannya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ini saya masih dalam lindungan Tuhan, dan saya berdoa juga untuk Bapak Ibu semuanya di rumah, saudara-saudara masih dalam lindungan Tuhan. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita semua bisa makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama keluarga, selalu andelin Tuhan dalam kondisi apapun. Sampai ketemu di ibadah kita nantinya yang belum tahu kapan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari Saudara Damar, mana penyertaan Tuhan luar biasa buat setiap anak-anaknya. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Berdoa dan berharap pada Tuhan hari-hari ini. Dan ingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan hari-hari ini sejak 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Cukup buka hatimu dan biar Tuhan memimpin setiap kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan memberikan semuanya yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Kita satukan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita naikkan pujian ini. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, Tuhan ada di tempat ini saat ini. Tuhan ada dalam hati saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Teriak sama Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Tapi terkadang mungkin ada dosa dalam setiap kehidupan kita. Minta ampun saja sama Tuhan. Firman-Nya berkata, pada saat kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kasih-Nya sedang Tuhan curahkan hari-hari ini. Roh Kudus-Nya sedang Tuhan curahkan hari ini. Dan saya percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat mau untuk memberkati saudara. Tuhan sangat mau untuk memberkati dan mengubahkan setiap kehidupan kita semua hari-hari ini. Untuk kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Saat ini buka hatimu. Buka hatimu. Dan panggil Dia dengan lembut. Dan mohon Dia untuk boleh hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Nyanyikan dengan lembut, nyanyikan dengan iman. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih. Rasakan kasih Tuhan. Boleh mengetuk hati saudara dan saya hari-hari ini. Di saat ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Tuhan mau memberkati engkau hari ini. Tuhan mau mencurahkan kuasa-Nya, mencurahkan kasih-Nya. Yes Lord. Minta dengan sungguh-sungguh, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Percaya bahwa mujizat terjadi di tempat di mana saudara berada. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dan mujizat-Mu terjadi sekarang ini. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat katakan sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh.
Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas, lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online hari ini saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memelihara kita, Tuhan Yesus yang menjaga kita sepanjang hari ini. Amin saudara. Saudara tetap bersemangat, tetap bersuka cita karena Tuhan Allah yang bersama dengan kita saudara. Dia tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia terus bersama dengan kita, dia menyertai kita saudara. Hari ini saudara kita akan belajar bagaimana Roh Kudus dicurahkan saudara, apa perlunya Pentakosta di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 37. Kita akan baca saudara, Yohanes 7 ayat 37. Dikatakan air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Jadi yang berseru adalah Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau ada satu aliran air hidup di dalam kehidupan kita saudara. Ya, apa yang Tuhan maksudkan dengan aliran air hidup itu saudara? Ayat 39 dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan saat ini Yesus sudah dimuliakan saudara, dia sudah bangkit dari maut, dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya saudara. Dan pada hari ini firman Tuhan katakan saudara, roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin saudara kasih dalam Tuhan Yesus.
Saudara, Pentakosta ketiga ini saudara bukan hanya bicara tentang masalah berbahasa roh saudara ya, tapi lebih daripada itu firman Tuhan katakan akan mengalir aliran air hidup saudara ya, aliran air hidup yang mengalir terus di dalam kehidupan orang percaya yang menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya saudara ya. Tuhan mau saudara hari-hari ini ada satu kegairahan, ada satu semangat, ada satu sukacita, ada satu aliran air hidup di dalam kehidupan kita saudara. Kita nggak melulu takut oleh wabah COVID-19, kita tidak melulu khawatir akan kehidupan kita, bagaimana ini, bagaimana itu saudara. Tetapi ada yang satu yang Tuhan mau saudara, yaitu ada aliran air hidup di dalam kehidupan kita saudara ya. Tuhan taruh dalam hati saya saudara bahwa kita orang-orang percaya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka hari ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mau saudara ada satu aliran air hidup itu mengalir saudara ya, mengalir dalam kehidupan kita, bukan hanya pribadi kita saudara, tetapi dalam kehidupan keluarga kita saudara, kita mengalirkan saudara aliran air hidup itu saudara ya, yang menghidupkan jiwa-jiwa, yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati saudara, menghidupkan semangat yang sudah mati, menghidupkan pengharapan yang sudah mati saudara ya. Itu cuma bisa dilakukan oleh Roh Kudus saudara ya. Kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, sudah hari Pentakosta, kita percaya saudara bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mencurahkan Roh Kudusnya saudara, dan Dia mau saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saudara ya. Lebih dari sekedar orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi orang-orang yang tahu bahwa ada aliran air hidup yang mengalir di dalam kehidupannya saudara. Dan saya percaya saudara adalah orangnya, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus, di mana rohnya akan dicurahkan kepada hidup saudara, dan saudara akan mengalirkan sukacita, saudara akan mengalirkan kegembiraan, saudara mengalirkan pengharapan, saudara akan mengalirkan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kalau kita bicara saudara tentang pencurahan Roh Kudus saudara, kita mesti mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mau saudara ada aliran air hidup di dalam kehidupan kita saudara. Ada sesuatu yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sebagai orang-orang yang berkata dengan bahasa roh, tetapi ada satu aliran air hidup. Ketika kita bicara, ada roh yang dibangkitkan, ada roh yang dihidupkan saudara. Ketika kita berdoa, ada satu kuasa yang mengalir saudara. Ya, ada suatu kuasa yang benar-benar menjamah setiap orang-orang saudara. Waktu kita dalam kesendirian kita mengerti ada Roh Kudus yang menghibur kita saudara. Sehingga dari kita saudara, kita bisa mengalirkan kuasa Allah. Kita percaya firman Tuhan katakan sekali lagi saudara, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup saudara. Apa yang dimaksudkan aliran air hidup itu? Ayat 39 sekali lagi dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara, satu syarat bagaimana kita boleh menerima pencurahan Roh Kudus, yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus saudara ya. Kalau saudara diberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, itu satu anugerah saudara ya. Jadi saudara-saudara jangan berkecil hati, kok saya tidak bisa berkata-kata dengan bahasa roh, kok dia bisa gitu. Saudara, semua dikaruniai oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang penting saudara, dari dalam hati saudara ada aliran air hidup. Amin saudara. Mengalir, terpancar dari wajah saudara, mengalir dari perkataan saudara, mengalir dari hidup saudara dan doa-doa saudara. Ada Roh Kudus yang terus senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini saudara, dunia membutuhkan Roh Kudus. Dunia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dunia membutuhkan sukacita yang mengalir saudara. Dunia sungguh-sungguh memerlukan jamahan Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kitalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Kitalah yang akan dipakai untuk mengaliri sukacita itu saudara. Maka saya rindu saudara, hari-hari ini kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kita terus hidup di dalam rencana Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang sanggup untuk menolong kita saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau pada hari ini saudara kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi kita dengan Roh Kudus, maka kita akan terima Roh Kudus itu saudara ya. Kita akan terima Roh Kudus. Kita mungkin saudara akan berkata dengan bahasa roh, mungkin saudara belum berkata dengan bahasa roh, tapi enggak masalah saudara. Yang penting saudara terima kuasa daripada Roh Kudus, saudara dipakai oleh Tuhan, saudara
dimuliakan oleh Tuhan Yesus, saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, saudara. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, masalahnya adalah bukan hanya berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, saudara, tetapi ada kuasa. Bilang sama saya, ada kuasa. 1, 2, 3. Ada kuasa. Amin, saudara. Jadi kuasa, tapi kuasa untuk apa, saudara? Firman Tuhan katakan, saya lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin, saudara. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan memberitakan kebaikan Tuhan. Kita akan memberitakan kuasa Tuhan, saudara. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi Tuhan di keluarga kita, di orang-orang percaya, bahkan di semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya rindu supaya kita benar-benar mengalami pencurahan Roh Kudus, bukan sekedar untuk berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi kita benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Kita terima kuasa Tuhan, kita bawa kuasa Tuhan itu, saudara, ke tengah-tengah kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah keluarga kita, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan kalau masih sekolah, di tengah-tengah sekolah, saudara boleh beritakan firman Tuhan, bawa kuasa Tuhan, berdoa buat orang yang sakit, berdoa buat orang-orang yang menderita, saudara, hari-hari ini. Saya percaya, saudara, ya, ada banyak orang hari-hari ini perlu Tuhan Yesus, ada banyak orang hari-hari ini perlu kuasa Tuhan untuk dicurahkan, saudara. Ya, saya sudah pernah cerita bagaimana saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang mengaku kenal Tuhan, tetapi mereka sangat ketakutan hidupnya, saudara. Ya, mereka bawa foto Bunda Maria, saudara, di dompet mereka, tapi mereka sebenarnya memungkiri kuasa Tuhan karena mereka dulu dalam ketakutan. Jadi, saudara, hari-hari ini, saudara, pencurahan Roh Kudus itu akan dicurahkan besar-besaran, saudara. Ya, di dalam saudara akan mengalir aliran air hidup, saudara. Ya, yang dimaksud adalah Roh Kudus yang diterima kepada mereka yang percaya kepadanya, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, bukan cuma ada sukacita, tapi ada kuasa, saudara, ada power. Amin, saudara. Di saudara dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan, saudara, kita terus berharap kepada Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Amin, saudara. Saya tidak akan berlama-lama, tapi saya rindu Roh Kudus menjamah, saudara, lewat pujian penyembahan yang terus dinaikkan dalam hidup saudara. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dari Pak Gumimbi. Firman Tuhan di Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, hari-hari inilah pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, yaitu yang terbesar, terjadi hari-hari ini, saudara. Alami. Dan kita jangan menjadi lelah. Karena apa? Karena Roh Kudus yang boleh menguatkan kita,
boleh mampukan kita menjadi pembawa kabar baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh menyala-nyala hati kita. Terima kasih Tuhan. Katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Akan ada waktu lagi, banyak waktu. Diamlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap ditanggalkan segala beban. Tanggalkan segala beban dan dosa yang kita boleh berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam pertanyaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara.